Muhammadan la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sebelum dimulai, kita mulai dengan tawassul terlebih dahulu. Semoga kajian kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun online ya. Semoga tidak mengurangi pahala dalam mengkaji suatu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نتوصل إليك يا الله بأعمالنا الصالحات وبالنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأزواجه وذريته وبجميع أنبيائك ورسلك وخصوصا بالأشرة المبشرة بالجنة وبجميع أصحاب رسولك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وبالمجاهدين في سبيل الله وبجميع أوليائك وصالحي عبادك وخصوصا بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وبالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسيبوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Fatihah, kita khususkan kepada muallif ya kitab yaitu Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam As-Sulami. Semoga buku yang kita atau kitab yang kita akan kaji kita mendapatkan keberkahan dari beliau ya selaku penulis dan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Yahdiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Bapak Ibu semua yang saya muliakan, perkenalkan nama saya Muhammad Tabrani ya. Yang insya Allah sama-sama mengkaji kitab ini. Mungkin saya sampaikan di awal pertemuan ini kitabnya berbahasa Arab ya. Jadi tadi saya melihat ada beberapa yang mungkin bukan alumni pesantren atau belum pernah membaca kitab berbahasa Arab, nanti boleh menyimak ya. Nanti menyimak saja, kemudian mencatat mungkin ada poin-poin penting dalam kitab ini. Jadi sistemnya pakai kitab. Jadi kita baca kitabnya, kita coba terjemahkan, kemudian kita jelaskan. Kemudian juga mungkin saya izin minta Bapak atau Ibu yang mungkin bisa membaca untuk membantu membacanya ya. Karena memang kita sambil latihan melatih baca kitabnya. Begitu. Sebelumnya juga boleh minta tolong buat on kamera gitu ya. Sambil menyambung silaturahim ya. Mungkin yang lagi tidak sibuk bisa on kamera, kalau mungkin lagi dalam perjalanan dan lain sebagainya boleh off kameranya. Baik, kitab yang kita gunakan adalah kitab Maqasidus Syam. Ya, kitab ini diantara kitab-kitab yang membahas tentang puasa ya. Kita tahu bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, walaupun sebentar lagi kita nggak tahu usia kita kapan ya. Ya, kita berdoa semoga panjang umur. Mungkin hari Selasa sudah isbat ya, kalau nggak Rabu atau Kamis. Nanti sesuai dengan keputusan pemerintah kalau ikut pemerintah. Nah, tujuan kita mempelajari buku ini, yang pertama kita berniat supaya beramal itu berdasarkan ilmu. Jadi ibadah itu berdasarkan ilmu. Nah, sehingga ketika kita beramal menjadi maksimal gitu ya, dan paham apa yang sedang dikerjakan. Nah, Maqasidus Syam ini ditulis oleh Sultanul Ulama. Sultan itu artinya raja ya. Rajanya para ulama. Nah, ini Masya Allah lah gelar beliau.
Sultanul Ulama yang bernama Al-Izz ibni Abdissalam, yang nama lengkap beliau Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami. Beliau wafat tahun 660 Hijriyah. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, berarti itu sekitar abad dinasti Umayyah ya. Nah, jadi dalam dunia Islam itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Nah, beliau lah hidup atau lahir di tahun dinasti Umayyah. Oke, mungkin nanti izin menurut Bapak Ibu ada yang boleh, gitu ya. Kalau ingin membaca bisa angkat tangannya ya, atau mungkin on kameranya. Oke. Sebelumnya buku ini nanti ada 10 pasal ya, ada 10 tema umum. Insya Allah kita bisa menyelesaikannya dalam 5 pertemuan. Ya, insya Allah kita di hari Senin, yaitu hari ini, kemudian hari Rabu, lalu hari Jumat, kemudian disambung lagi nanti hari Senin dan hari Rabu. Insya Allah, semoga buku ini tamat ya, insya Allah. Oke, kita mungkin perkenalan dulu dengan muallif ya. Muallif ini saya mendapatkan beberapa literatur ya. Saya coba bahas dulu, misalnya di Tarajum, di kitab-kitab biografi. Siapa sih sebenarnya Izzuddin ini? Izzuddin ini beliau asli dari Damaskus ya. Nah, Al-Iz bin Abdussalam ini beliau orang Damaskus. Damaskus itu sekarang di Suriah ya. Nanti coba kita lihat di Google ya. Google Map. Ya, beliau tinggal di Damaskus yang sekarang itu negaranya negara Suriah. Nah, beliau ini adalah salah satu ulama besar. Ya, beliau terkenal dengan mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau juga terkenal dengan keberaniannya dan ketegasannya dalam menyuarakan kebenaran. Kemudian juga beliau ini orangnya mutafannin, semua ilmu beliau kuasai, khususnya bidang-bidang keagamaan ya. Nah, beliau di sini tercatat beliau ulama di bidang tafsir, kemudian ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, akidah, fikih, usul fikih, kemudian sirah Nabi, nahwu, balaghah, serta ilmu tasawuf. Nah, memang ulama-ulama zaman dulu, ya, khususnya ulama yang berada di Timur Tengah itu rata-rata ya, kalau jadi ulama itu menguasai semua ilmu bidang keagamaan. Nah, bahkan sampai sekarang masih ya. Misalnya kalau di Mesir itu ya, di Al-Qaira situ, nah, ulama-ulamanya itu Masya Allah, rata-rata menguasai berbagai bidang ilmu. Beliau juga punya karya ya. Karyanya yang monumental adalah kaidah fikih. Nah, beliau punya buku namanya Qawaidul Ahkam. Qawaidul Ahkam ini adalah buku yang dijadikan referensi orang-orang syariah. Nah, biasanya orang-orang yang belajar di jurusan syariah ini sudah tidak asing dengan kitab ini. Yang nulis adalah Al-Iz bin Abdissalam. Kemudian beliau ini keturunannya keturunan Al-Maghrib ya. Kalau kita lihat di sini, Wasyaikhu Maghribi Al-Asli. Beliau orang Afrika. Kemudian lahirnya di Syam ya, Syamil Maulid. Beliau lahir di Syam. Syam itu ya masih Suriah ya, Damaskus. Tapi nanti beliau tinggal di Mesir ya, karena ada permasalahan dengan negaranya. Nanti kita coba bahas ya. Kemudian dia pindah ke Mesir. Nah, coba kita lihat Mesir atau Kairo ya. Nah, Bapak Ibu kalau pakai Google Map memang ini salah satu yang miris ya. Di sini tertulis Israel. Karena Google ini orang Amerika yang bikin, jadi ya, Amerika kan tidak tidak ini ya, tidak senang sama Palestina. Sehingga di Google Map tertulis Israel. Tapi di sini kita berkeyakinan ini Palestina. Nah, jadi antara Suriah sama Kairo, ya, antara Damaskus sama Kairo ini bisa dilalui dengan jalur darat. Jadi Al-Ais Ibn Abdus Salam tadi beliau orang Damaskus, kemudian nanti pindah ke Mesir ya, Kairo. Oke.
Nah, yang menarik adalah beliau ini adalah orang yang bukan dari siapa-siapa ya. Kalau kita lihat biografinya. Nah, beliau ini sebentar ya dilahirkan di Maroko tadi ya, di daerah Maghrib atau di daerah Damaskus pada tahun 577 Hijriah. Beliau lahir di tahun 577 Hijriah. Sekarang 1447 ya. Sudah lama sekali beliau memang. Namun ayahnya miskin ya. Beliau keturunan orang miskin. Karena abuhu faqiran jiddan. Pakai jiddan di sini. Jadi ayahnya itu benar-benar orang miskin, tidak punya apapun. Mungkin ya. Wa kana al-izzu yusa'iduhu fi a'malihi. Dan Al-Is kecil, waktu beliau masih kecil, itu suka membantu ayahnya dalam pekerjaan-pekerjaan yang terlihat berat ya. Nah, seperti misalnya di sini tertulis memperbaiki jalan dan mengangkut barang. Kalau di Indonesia mungkin seperti mohon maaf kayak buruh gitu ya. Buruh yang mungkin gajinya tidak menentu. Nah, ayahnya Al-Is bin Abdissalam seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak berasal dari keluarga kiai ya. Nah, jadi orang cuma orang biasa. Nah, singkat cerita, beliau habis itu bertemu dengan ulama di Damaskus. Nah, di sini tertulis beliau bertemu dengan Fakhruddin Ibnu Asakir. Nah, Ibnu Asakir ini ulama di Damaskus ya. Beliau mengatakan eh, kepada Al-Is Ibnu Abdissalam, di sini tertulis ma yubkika. Nah, ketika itu Al-Is kecil lagi menangis ya. Apa yang membuatmu kamu menangis? Kata ulama ini ya, Ibnu Asakir. Kemudian Al-Is Abdul Salam bercerita bagaimana keadaannya. Kemudian ayahnya ternyata sudah wafat gitu ya. Masya Allah. Ditinggalkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Nah, kemudian Ibnu As-Sakir pun mengatakan kepada Al-Is Ibnu Abdul Salam kecil, nanti berjanji ya, besoknya nanti diajak ke majelisnya. Nah, ternyata berlaku juga di Damaskus ya. Orang miskin itu ternyata dikucilkan di zaman itu juga. Al-Is ini karena pengen belajar kan di zaman dulu tuh nggak ada sekolah kayak zaman sekarang ya. Nah, jadi majelis-majelis ilmu itu di halakoh-halakoh masjid. Ketika Lais kecil pengen belajar, itu banyak jamaah mungkin merasa jijik ya, karena kan beliau sangat miskin ya, pakaiannya pasti otomatis compang-camping kekaruan, gitu ya, sehingga beliau diusir gitu ya. Sejak suatu ketika ulama diantaranya ya Ibnu As-Sakir ini melihat kenapa gitu ya, oh ternyata orang tuanya sudah wafat, kemudian nggak punya siapa-siapa lagi. Nah, singkat cerita nanti yang jadi hmm, orang yang sangat berjasa ya terhadap Al-Is Ibn Abdussalam ini Fakhruddin Ibnu Asakir. Nah, ceritanya adalah ketika itu beliau membawa Al-Is kecil untuk pergi ke maktab. Maktab tuh kayak kutab ya. Kutab itu tempat belajar kalau di Timur Tengah ya, yang berada di samping masjid. Jadi ulama ini minta agar Al-Is Abdul Salam tuh diajarin. Nah, diajarin apa saja? Beliau diajarin banyak hal ya, diantaranya untuk menghafal Quran. Ya, bi ay yata'allama al-qira'ata wal kitabata wal khatta wa ay yahfazal Qur'an. Jadi ketika itu karena beliau miskin kan nggak ada duit ya. Jadi yang menanggung biaya hidupnya adalah ulama besar di zaman itu yaitu Ibnu Asakir. Beliau menyuruh atau meminta para ulama di sana buat ngajarin beliau. Yang diajarin apa? Cara membaca, cara menulis, bahkan khat ya, cara nulis kaligrafi. Bahkan diminta untuk ajarin bagaimana menghafal Quran. Nah, karena memang Al-Is Ibn Abdus Salam ini pengen sekali belajar, nah, ini kesempatan beliau ya. Kesempatan beliau, beliau pun belajar sangat giat gitu ya. Di sini tertulis, kita lihat di sini, wa aqbalal izzu alal maktabi fi syagafin azim. Kemudian al Qur'an wa askanal qira'ata wal kitabata wal khattal hasanah. Karena beliau dapat kesempatan ya ibaratnya dapat beasiswa ya dari ulama besar. Beliau pun belajar
sangat tekun gitu ya, membaca, menulis sampai menghafal Al-Quran. Bahkan katanya beliau cepat ya dalam menghafal, tidak butuh waktu lama. Kemudian Ibnu Asakir sebagai orang yang ngasih beasiswa itu sering sekali nanya ya bagaimana keadaannya. Uh, Al-Is bin Abdussalam pun dengan sangat senang setoran hafalan ke beliau. Nah, beliau setoran hafalan ke Ibnu Asakir. Bahkan beliau juga menulis di sini tertulis menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau tulis di papan ya, di lauh. Kemudian Ibnu Asakir pun kagum ya dengan kecerdasan si anak kecil ini dan tanda-tanda kecerdasan yang ada di beliau. Nah, biasanya juga ini saya sering sekali membaca ini. Ciri-ciri jadi ulama tuh kelihatan dari kecil ya. Jadi seandainya dari kecil belum terlihat itu kayaknya jadi ulamanya tuh susah. Karena ulama-ulama itu sudah terlihat dari masa kecilnya. Kayak contoh Imam Syafi'i juga ya. Ketika Imam Syafi'i mampu untuk menghafal Al-Muwatta'nya Imam Malik itu kan dari usia remaja, masih usia-usia SD. Jadi kalau ulama-ulama besar itu memang terlihat dari sejak kecil. Tapi ini tidak memungkiri ya orang-orang yang sudah dewasa. Tapi biasanya kalau ulama-ulama besar itu sudah terlihat dari masa kecilnya. Nah, di antaranya ini beliau ya, Al-Iz bin Abdussalam. Ya, singkat cerita ya beliau pun belajar dengan tekun sehingga beliau pun nanti diangkat ya oleh gubernur di zaman itu di Gubernur Damaskus menjadi qadhi atau ulama gitu ya. Ya intinya singkat cerita kalau kita lihat biografinya beliau, beliau itu dari orang yang bukan siapa-siapa, orang miskin, kemudian dapat beasiswa gitu ya dari ulama dan Al-Is Ibn Abdussalam ini menggunakan kesempatannya buat belajar dengan tekun sehingga beliau pun jadi ulama besar gitu ya. Dan beliau pun diberi gelar sama murid-muridnya ya. Di antaranya yang ngasih gelar Sultanul Ulama itu Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, ini juga ulama besar ya dalam madhab Syafi'i. Begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi beliau ini bukan siapa-siapa dari kecilnya, kemudian jadi ulama besar di zamannya. Oke, mungkin itu sekelumit ya tentang Al-Aiz Ibn Abdussalam. Jadi orang luar biasa. Tapi kita kalau dengar cerita dari teman-teman kita dari Kairo ya, yang pernah ke makam beliau, ternyata sampai sekarang makam beliau ini memperhatikan ya, tidak dirawat gitu ya. Jadi tidak terawat kayak makamnya Imam Syafi'i. Nah, kan berdekatan ya. Beliau itu dimakamkan di Al-Qarafah. Al-Qarafah itu dekat sekali sama eh, makamnya Imam Syafi'i gitu ya. Tapi ternyata pemerintah di sana juga masih apa namanya tidak memperhatikan. Wallah alam ya, entah kenapa ya. Saya juga tidak mengetahui. Jadi kalau Bapak atau Ibu bisa lihat di YouTube juga ada ya orang-orang yang berkunjung ke sana. Jadi sangat-sangat memperhatikan makamnya. Bahkan kan cuma reruntuhan makam beliau. Oke, tapi itu masalah zahir ya. Kita tidak melihat itu. Tapi beliau ulama besar. Kita berkeyakinan beliau sudah selesai ya. Sudah mendapatkan ganjaran yang luar biasa di alam sana. Baik, eh, kita masuk ke kitabnya. Itu sedikit tentang Tarjamatul Mu'allif. Jadi kitab yang kita gunakan ini kitab yang dari ulama besar. Gitu. Ulama besar dari Damaskus. Kemudian jadi ulama besar juga di Mesir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu atau qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Qala Syekhul Faqihul Imamul Alimul Sayyidul Fadilu Muftil Muslimin. Baqiyatus Salafis Salihi Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafizahullah taala wa abqahu wa radiya anhu ardahu bimannihi wa karamihi. Nah, beliau memulai dengan salawat singkat ya. Ini mukaddimahnya singkat. Kalau di buku-buku berbahasa Arab itu ini termasuk singkat ya, tidak berbelit-belit. Nah, kalau kita baca syarahnya, kemungkinan buku ini, buku kecil ini adalah eh, pretelan ya, atau kutipan dari buku beliau yang lebih besar. Makanya beliau cuma ngasih mukaddimah sedikit.
Dan kitab ini penuh dengan dalil-dalil ya Bapak Ibu. Dalil hadis itu banyak sekali, ada sekitar kurang lebih 92 hadis ya. Jadi kita bacanya tidak bisa kayak baca syarah. Jadi kita nanti agak dipercepat untuk bacanya. Oke, mungkin izin, mungkin Bapak Ibu ada yang mau baca. Kita mulai dari Kitab Shaumi wa fihi asyaratu fusulin. Al-faslul awwalu fi wujubihi. Silakan. Mungkin ada yang mau baca. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, Bunda Ipa ini, Masya Allah. Ya, sehat Terima Ustaz. kasih. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-faslul awwali. Awali awalu, Al-faslul Ustaz. awwalu. Al-faslul awwalu fi wujubihi. Qala Allah ta'ala wa azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'nahu la'allakum tattaqun an-nara bisawmihi fa inna sawmahu sababun li ghufraniz dzunubi al-mujibati lin-nari wa fi as-sahihaini 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa tu apa nusate wa tukaffiru wa Wa takfura bimadun. watak Bimadunahu. watakfura bima dunihi apa dunahu Dunahu. Ah, dunahu wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. oke, terima kasih. Bab ini dimulai dengan dalil kewajiban puasa. Ya, karena memang kalau kita belajar fikih, ini kan struktur fikih ya, pasti ada dalilnya. Nah, di mana sih ulama bisa membuat keputusan bahwasanya puasa itu wajib? Nah, Al-Imam Al-Iz Ibn Abdissalam mengambil dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian atau sebelum kamu. Tujuannya adalah tattaqun, bertakwa, gitu ya. Mungkin kita tidak bahas tafsirnya secara mendalam ya. Intinya di sini Allah menggunakan kalimat alladzina amanu yang otomatis kalau tidak beriman ini nggak kena khitabnya. Nah, mungkin orang-orang yang tidak berpuasa di zaman sekarang mungkin merasa dia tidak punya iman ya, makanya tidak mau puasa. Nah, semoga kita nggak termasuk itu. Puasa ini dijelaskan tidak hanya di zamannya Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga di zaman-zaman umat terdahulu. Kalau kita lihat di riwayat dari sejak Nabi Adam itu sudah ada syariat puasa gitu ya. Jadi puasa itu bukan hal yang baru sebenarnya. Mungkin yang berbeda adalah tata caranya aja. Kalau di Islam gitu ya 30 hari ya itu paling maksimal. Nah, mungkin di syariatnya nabi-nabi sebelumnya tidak sampai 30. Oke. Kemudian apa ini maksud dengan la'allakum tattaqun? Maknahu an la'allakum tattaqunan nara bisaumihi. Agar kalian itu menjaga diri ya dari api neraka, artinya bertakwa kepada neraka itu menjaga dirinya dengan berpuasa. Karena puasa itu, kata beliau, menjadi faktor mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa, yang mana dosa-dosa itu akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, oke. Jadi yang dimaksud tatakun, yaitu tadi ya, bertakwa dalam artian kita harus menjaga diri dari api neraka dengan sebab puasanya. Kemudian juga beliau mengutip dari hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada as-sahihain
sahihain gitu ya. Itu maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim adalah dua kitab hadis yang tidak perlu diragukan lagi ke sahihannya gitu ya. Kita nggak perlu lagi nyari-nyari ini bermasalah atau enggak gitu ya. Jadi kalau sudah tertulis Al-Bukhari dan Muslim, maka sepakat para ulama 100% itu apa namanya sahih gitu ya. Sahih. Walaupun nanti ada kritikan-kritikan nantilah itu beda lagi ceritanya. Itu nanti masuknya ke pembahasan akademik ya. Tapi kita yang di luar akademik kita berkeyakinan Al-Bukhari dan Muslim itu sahih semua. Nah, beliau mengutip hadis anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qol bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5. Apa maksudnya 5 di sini? Yang pertama ala anta budallaha wa takfura bima dunahu. Rukun Islam, kalau istilah kita rukun Islam ya. Yang pertama bahwa engkau menyembah Allah dan kafir dengan selain Allah. Nah, redaksi hadisnya agak berbeda nih ya. Biasanya kalau hadis yang lain syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu redaksi hadis yang lainnya. Syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kalau ini redaksinya al ta'budallaha wa takfura bima dunah. Oke, rukun pertama kita menyembah Allah dan kafir. Nah, istilah kafir ini sebenarnya tidak percaya ya dengan selain Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Mhm. Jadi haji itu ke Baitullah, Bapak Ibu ya, tidak ke tempat lain. Kemudian saumi Ramadan, puasa Ramadan. Nah, di sini ada redaksi saumi Ramadan. Nah, ini tandanya bahwasanya kewajiban puasa itu sudah ada di dalam hadis. Sudah disepakati. Oke, kemudian kita masuk ke jadi uh, kenapa tidak kita bahas Faslul Tsani ya? Kita loncat ke Faslul Ashir. Karena ini ada hubungannya nanti ya. Kita langsung loncat ke pasal ke-10. Ini kayaknya udah tamat nih ya Bapak Ibu, ya. Kita loncat ke pasal ke-10. Baik. Al-Faslul Ashir fil ayyam allati nuha an siyamiha. Dan juga yang baca nuhiya ya. Kuila nuhiya an siyamiha. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu yang mau baca? Silakan. Ibu lagi silakan Bunda, Bunda Eva. Waduh, tersendirian ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul ashir fil ayyamil lati naha an siyamiha. Wahia Nuhiya ya. anwa apa Ustaz? Nuhiya. Nuhiya. Oh iya. Mm-mm. Al-ayyamul lati nuhiya an siyamiha. Wahia anwa al-awwal as-sawmu ba'da intisafi Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana nisfu min Sya'ban fa'amsiku 'anis siyam hatta yadkhula Ramadan. Oke. Ats-tsani istiqbalu Ramadana biyaumin aw yaumaini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadana biyaumin wala biyaumaini illa rajulan kana yasumu sauman fal yasumhu. Asalisu saumu 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 ya Ustaz ya. Saumu Saumu yaumasyakki. Qala Ammar bin Yasir, man shoma yaumasyakki yaumas faqad syakki.
syaki. Ya, yauma. Man shoma yauma. Oh, yauma syaki faqad asa aba. Oh, ini nyambung ya. Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'u saumal idaini an Abi Saumul. Hurairah. Saumul idaini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhiya an siyami yaumaini Nah, kalau ini yaumil naha. nah Naha. ini Ah, ah. naha an siyami yaumain yaumil adha wa yaumil fitr wa qala eh, wa qala Umar ya misalnya apa Amru Umar benar. Umaru. wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fatrikum Fitrikum. oh ayo yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhiri yakuluna fihi min Akharu. akharu Wal yaumul akharu. wal Ah. yaumul akharu yakuluna fihi min nuskikum. Oke, mungkin cukup dulu. Kita coba Iya. bahas pelan-pelan. Kenapa kita loncat ke pasal ke-10 gitu ya. Mungkin di antara alasannya saya melihat di sini ada hadis yang mungkin kita harus pahami ya. Jadi saya coba majukan ke depan. Mm-mm. Di antaranya nanti kita lihat di pertama ini. Pasal ke-10 tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Dilarang. Nanti dilarang ini bukan hanya haram ya. Nanti di bawah ini ada yang haram, ada juga yang makruh secara fikih. Nah, di antaranya adalah wahya anwaun, ada beberapa macam. Yang pertama kata beliau Al-Aiz Ibn Abdussalam mengatakan as-saumu ba'da intisafi Sya'ban. Berpuasa setelah setengah Sya'ban. Berarti dimulai dari tanggal 16 ya. Anggap bulan itu biasanya 30 hari. Kalau setengah Sya'ban berarti dimulai dari tanggal 16. Nah, puasa setelah setengah Sya'ban. Nah, beliau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'bana, fa'amsiku anis siyami hatta yadkhula Ramadana." Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sudah masuk ke pertengahan bulan Ramadan, gitu ya, fa'amsiku maka tahanlah diri kalian anis siyami dari berpuasa. Sampai kapan? Hatta yadkhula Ramadan ya. Sampai masuk bulan Ramadan. Hatta yadkhula Ramadan. Sampai masuk bulan Ramadan. Jadi di sini ada hadis kalau sudah pertengahan bulan Syaban maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi nanti para ulama di sini kalau kita lihat syarahnya ya, syarah Maqasidus Syariah ini nanti diperjelas kata beliau ya. Innama hiya liman lam yasum an-nisfal awwala minhu. Jadi di sini diperjelas yang dimakruhkan untuk berpuasa ini adalah bagi orang yang belum puasa di pertengahan pertama. Jadi dari tanggal 1 Sya'ban sampai 15 Sya'ban itu dia belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba gitu ya, ibtida siyam gitu ya fi intisafi Sya'ban. Kemudian dia pengen puasa di pertengahan Sya'ban. Itu kata beliau makruh. Masih makruh ya, tidak haram. Jadi nggak nyampe haram. Nah, kalau makro ini kan dalam usul fikih diharapkan tidak dikerjakan. Jadi nggak usah gitu ya. Nah, mungkin bagi yang berpuasa biasa berpuasa lanjut aja puasanya ya. Kalau biasa puasa nih. Jadi bagi yang dimakruhkan di sini adalah orang-orang yang belum pernah puasa sebelum sebelum. Ya mungkin ada bapak ibu yang suka puasa ya gitu ya. Nah,
silahkan berpuasa. Nah, sekarang kan sudah menghitung hari ya. Kalau pengen puasa juga masih diperbolehkan. Oke. Kemudian yang kedua, asani istiqbalu ramadhana biyaumin aw yaumaini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadhana biyaumin wala biyaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kemudian yang kedua, puasa-puasa yang dilarang gitu ya, adalah puasa menyambut bulan Ramadan. Istiqbal itu menyambut 1 atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini kira-kira udah masuk belum ya? Kita sekarang hari Senin. Kalau kita lihat sidang isbat itu hari Selasa gitu ya. Nah, entah Rabu atau Kamis, Allah alam ya. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, kalau dalam redaksi hadis ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqaddamu Ramadhana biyaumin wala biyaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Illa, kata beliau ya, kecuali seorang laki-laki yang sudah terbiasa berpuasa. Falyasumhu, maka kata beliau, silahkanlah berpuasa. Nah, lagi-lagi kan ini bagi orang yang sudah terbiasa ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa berpuasa mah lanjut aja. Gitu. Jadi tidak masuk kategori makruh. Ini masih makruh ya, masih makruh. Oke. Kemudian yang ketiga adalah saumu yaumisyak. Puasa yang dilarang yang ketiga adalah puasa di hari syak. Syak itu maksudnya adalah ragu-ragu apakah sudah Ramadan atau belum. Itu ragu-ragu di sana. Berarti otomatis nih tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 30 ya. Tanggal 9 30 Sya'ban. Kita nggak tahu nih ya. Tapi ini syak ini nggak tahu hari ini dia Ramadan atau belum. Nah, kalau Ramadan atau belum ya. Qala Ammar bin Yasir, man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari syak, ragu-ragu apakah sudah Ramadan atau belum, maka dia dianggap telah melakukan maksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kata Nabi ya gak usah lah puasa dulu gitu ya. Tiba-tiba dia bayang puasa. Ini dianggap bermaksiat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat, saumul aidain. Kemudian yang dilarang berikutnya adalah puasa di 2 hari raya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wasallam naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitri. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa 2 hari yaitu Idul Adha tanggal 10 ya, 10 Dzulhijjah wa yaumil fitri dan hari Idul Fitri 1 Syawal. Nah, kalau ini nanti kalau kita baca syarahnya ini haram karena hari raya ya. Hari raya itu haram untuk berpuasa. Kalau tadi makruh saja. Tapi makruhnya makruh tahrim ya. Hampir haram juga. Nah, kalau bisa dihindari juga. Oke, waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." 2 hari raya ini Rasulullah larang untuk berpuasa. Maksudnya adalah yaumu fitrikum min siyamikum, yaitu hari yang mana apa namanya kalian berbuka ya, berbuka dari puasa kalian. Nah, pada hari berbukanya kalian dari puasa kalian. Maksudnya di sini Idul Fitri ya. Wal yaumul akhir kemudian hari yang lainnya itu yakuluna fihi min nusukikum. Itu di hari mana kalian memakan dari hasil kurban kalian. Nah, nusuk ini maksudnya kurban. Oke, jadi kalau sudah kurban juga diharapkan untuk tidak berpuasa. Oke, kemudian yang kelima, al-khamis. Oke, yang kelima, oke boleh dibaca lagi.
Ada yang mau baca? Silakan. Masuk. Oke, Masya Allah ada Buya nih. Silakan Buya, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ayyamu tasriqi. Hari tasriq qala sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasriqi ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah ta'ala. Hari tasriq itu hari makan, minum dan zikrullah. Sadis saumu yaumil jum'ati munfaridan wa sahar Jumat tunggal. Qala sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Tidaklah seorang puasa pada hari Jumat kecuali bahwa puasa sebelumnya atau puasa sudahnya. Qala alaihissalam la takhtassu lailatul jum'ati biqiyamin min baini min bainil layali wa la takhtassu al jum'ata bisiyamin min bainil ayyami illa ay yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan berqiyam dari di antara malam, dan jangan kalian mengkhususkan Jumat dengan puasa dari di antara hari-hari. Bila kecuali ayyakuna bahwa adalah bisaumin pada puasa, ya semua puasalah oleh seorang kamu. Oke, syukron Buya. Kemudian yang kelima adalah hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah. Hadisnya yang digunakan adalah qala sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari yang digunakan untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau lihat takhrijnya itu hadis sahih semua ya, Bu ya, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melihat karena Imam Al-Iz Ibn Abi Salam mengumpulkan semua hadis yang ada di sini itu nggak ada yang bermasalah hadis-hadisnya, hadis sahih semua ya. Jadi kita tinggal baca aja. Oke, kemudian yang keenam tadi adalah puasa satu hari secara munfarid. Munfarid itu artinya secara khusus ya, tanpa disertai dengan puasa yang lain. Mungkin karena melihat kondisi di zaman itu gitu ya. Karena juga kita tahu hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin atau penghulunya semua hari. Dan itu hari raya kita setiap minggu. Makanya ada sebagian pondok pesantren mungkin ya yang meliburkan hari Minggu, hari Jumat. Nah, dari Jumat itu libur. Kalau sekolah-sekolah biasa mah nggak mungkin ya. Kayaknya nggak ada deh. Wah, sekolah-sekolah biasa yang Jumatnya libur. Biasanya yang ada di pesantren. Nah, jadi secara khusus itu tidak diperbolehkan. Mana dalil hadisnya? Di sini disebutkan la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Tidak boleh berpuasa ya pada hari Jumat kecuali dia itu berpuasa sebelum hari Jumatnya atau sesudah Jumatnya. Itu tidak masalah. Sekali lagi ini tidak sampai haram sebenarnya ya. Kalau ada orang yang pengen puasa di Jumat secara khusus, tapi makruhnya tahrim, hampir haram. Nah, kalau sudah makruh tahrim mah ya udah nggak usah aja sekalian lah ya. Nah, ngapain juga? Kadang juga kalau di beberapa daerah Jumat ini Jumat berkah ya. Sayang sekali kalau puasa. Banyak orang yang sedekah, tiba-tiba dia puasa, dia kadang nggak dapat tuh berkah. Oke. Kemudian waqala alaihi salam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhtassu lailatul jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Wala takhtassul jumu'ata bisyamin min bainil ayyam, dan jangan kalian mengkhususkan Jumat itu untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain. Illa kecuali. Oke, ini berarti diperbolehkan ya. An yakuna fi yaumin yasumuhu ahadukum, kecuali
yaitu berpuasa ya, apa namanya, dia berpuasa. Jadi harinya itu termasuk puasa yang dia lakukan. Maksudnya sudah terbiasa dengan puasa. Nah, biasanya ada orang yang biasa puasa Daud, kebetulan hari itu hari Jumat, ya silahkan untuk berpuasa. Oke, akhiru fawaidis saum. Akhir dari faedah ya, keutamaan puasa. Oke. Oh, udah tamat nih kita, Bapak Ibu ya, kitabnya. Sudah selesai nih 1 hari. Oke, nanti kita balik lagi ke pasal kedua. Baik, mungkin itu dulu untuk pembahasan kitab kita. Mungkin ada diskusi, silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau didiskusikan persoalan puasa tadi ya. Atau mungkin ada tema-tema yang masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Izin Ustaz. Mungkin tolong ulang lagi Ustaz tadi yang wala tahtasu jumu'ati bi siyamin min bainil ayyam. Oh, yang ini Oh, Ustaz baik. bukan. Oh. Hmm. Yang atasnya dulu la tahtasu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali. Berarti tidak boleh mengkhususkan malam Jumat itu dengan qiyam, salat, berarti salat ya Ustaz ya ini maksudnya. Qiyamul Lail ya salat Min bainil layali. Maksudnya dia khusus sholatnya tuh di malam Jumat aja gitu Ustaz ya. betul sekali. Ya, Kalau yang mau misalnya ditanyakan? ternyata kalau misalnya ternyata bisanya cuma malam Jumat gitu, misal. Mm-mm. Ini masuknya kalau kita lihat di syarahnya Bunda masih kategori makruh Bu ya, Bunda. Dan nyampe haram mutlak ya, Mm-mm. cuma makruh gitu. Tapi makruhnya hampir tahrim karena Jumat itu dia memang istimewa gitu ya. Bahkan hari raya mingguan kita lah. Jadi alangkah Hmm. alangkah kurang tepat saja kalau digunakan untuk Qiyamul Lail di hari itu doang atau di apa namanya puasa di hari itu saja. Kayak mulainya hari malam Jumat gitu ya, kemudian puasanya hari Jumat doang. Itu nggak bagus aja. Tapi Iya, nggak iya, nyampe iya. haram ya, nggak nyampe dosa banget gitu. Karena kan seolah-olah kayak apa ya, memang malam Jumat itu punya keistimewaan tersendiri ya. Tapi jangan dijadikan cuma malam itu saja untuk ibadah gitu. Seolah-olah hari lain itu nanti saja. Hmm. Jadi memang ini termasuk apa ya? Kenapa sih dimakruhkan? Nah, di antara sebabnya kenapa dimakruhkan kita dalam 1 hari itu saja, takutnya, ditakutkan umur kita tuh nggak nyampe gitu loh. Ibadahnya cuma hari itu saja, takutnya kan umur kita nggak nyampe, itu aja ditakutin para ulama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin biasa aja, Selasa biasa aja, karena dia biasanya ibadahnya tuh di malam Jumat atau di hari Jumat saja. Tiba-tiba Kamis innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, kan sayang gitu ya. Tahajudnya nggak ada gitu ya, puasanya nggak ada. Puasanya ya di hari Jumat itu aja gitu. Makanya dalam Islam itu mengkhususkan hari itu sebenarnya tidak diperbolehkan secara atau tidak baik lah. Karena menunggu misalnya kayak ini juga kebiasaan kita ya. Baca Yasin cuma malam Jumat. Hmm. Misalnya gitu ya. Malam-malam yang lain nggak baca Yasin. Nah, itu kan keliru lah. Kayak seolah-olah hidup ibadah itu cuma untuk hari Jumat saja. Nah, gitu. Yang pernah saya pelajari ya. Jadi kenapa apa khususan itu tidak diperkenankan? Karena kalau mau ibadah mah harusnya tiap hari gitu loh. Kayak cuma hari itu doang. Sama juga kasus, nah ini juga penyakit kita semua ya. Ramadan baca Qur'annya rajin gitu ya. Setiap hari mah jarang baca Quran. Seolah-olah dia hidup terus tuh di hari apa namanya di bulan Ramadan ya.
Nah, itu disayangkan saja. Nah, itu diantara kenapa Islam tidak memperbolehkan mengkhususkan suatu hari untuk ibadah. Ya, mungkin ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Maksud yang redaksi yang terakhir itu yang takhtasul la takhtasul jum'ata bisyamin min bainal ayami illa ayyakuna, maksudnya apa? Illa ayyakuna fi saumin yasumu ahadukum. Maksudnya apa? Hmm, Redaksi illa ayyakuna fi saumin yasumu ahadukum. oke. Illa kecuali dia itu berada pada puasa yang mana salah seorang dari kalian itu terbiasa berpuasa. Nah, kecuali di hari Jumat itu adalah hari dia berpuasa gitu loh. Yang mana dia itu berpuasa. Jadi dia punya amalan, misalnya amalan puasa Daud atau puasa apalah gitu ya. Puasa mutlak misalnya, dia pengen puasa saja. Nah, kebetulan di jadwalnya itu di hari Jumat gitu ya. Jadi illa ayakuna kecuali bahwasanya gitu ya, dia itu pada apa namanya pada puasa kan gitu ya. Jadi di sini isimnya yakunanya itu kembali kepada si rajul, si rajulnya tadi atau seorang laki-laki lah ya tadi. Di sini kan ada redaksi ahadukum ya. Nah, kecuali dia itu lagi keadaan berpuasa gitu ya dan dia salah seorang kalian itu berpuasa pada hari itu. Nah, dalam konteksnya nanti ini puasa sunnah atau mungkin puasa nazar juga masuk ya. Nah, itu nggak masalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat di syarahnya. Nah, karena kan di sini kata beliau al-qarahah ya. Al-qarahah cuma hanya sekedar makruh saja. Innama huwa makruh wal qarahatu hiya allati tartafi'u indal hajjah. Jadi hanya sekedar makruh. Nah, wa bina'an alaihi fa idza wafaqa yaumal jumu'ati yaumun saumun yasumuhul mar'u ka yaumi arafata aw yaumi asyura aw yaumin minal ayyam allati tustahabbu ala sabilil infirad fa innahu tartafi'ul karahatu li ajlil hajah. Nah, ini di syarahnya. Jadi misalnya di hari tersebut itu kebetulan jadwal dia berpuasa. Nah, gitu ya. Kebetulan di hari itu dia puasa. Contohnya puasa Arafah ternyata hari Jumat. Puasa Asyura ternyata hari Jumat. Atau puasa-puasa yang lain gitu ya. Puasa-puasa yang dianjurkan untuk berpuasa secara mandiri. Maka yang asalnya makruh itu hilang. Karena memang ada keperluannya. Jadi maksudnya itu. Bisa dipahami Bu ya? Jadi illa fi saumin. Gitu. Illa ayakuna fi saumin kecuali gitu ya. eh, ada pada puasa. Jadi dia itu dalam keadaan berpuasa yang salah seorang kalian itu biasa berpuasa di hari tersebut. Maka itu tidak mengapa. Bisa dipahami, Bu ya? Insyaallah, insyaallah Pak. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu ada lagi mungkin ada pertanyaan seputar puasa. Aman Mungkin ya? kalau Ustadz, kalau mengkhususkan puasa, misalnya ada orang yang mengkhususkan puasa pada hari lahirnya. Kebetulan hari lahirnya itu hari Jumat, Mm-mm. misalnya Ustadz. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena dia Ah, sudah Kak. terbiasa hitungannya gitu ya Ustadz. Tapi kalau bisa jangan cuma karena ini ya, maksudnya karena Nabi kan ngikutin Nabi ya. Nabi itu kenapa Seninnya berpuasa? Dia alasannya karena itu beliau lahir di hari Senin. Kan alasan tasyri'iyahnya itu.
Hmm. Maka dianjurkan kita berpuasa di hari kelahiran kita. Iya. Nah, kebetulan kelahiran kita di hari Jumat. Nah, itu kan ada hajah sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat dari redaksi hadis ini, usahakan juga puasa di hari lain lah, gitu ya. Menemani ya, Ustaz. Diusahakan. Mm-mm. Karena sekali lagi, jangan sampai mengkhususkan suatu amalan. Seolah-olah dia harus ibadah di hari itu saja. Nah, itu dalam Islam tidak diperkenankan. Karena kalau mau ibadah mah tiap hari ya. Iya, baik. Oke, silakan ada lagi. Ustaz, maaf satu lagi. Untuk biografi mu'alif tadi di halaman berapa ya, Ustaz? Oh, nggak ada. Nanti saya kirim ya. Pantes saya, Ah, ah. pantes saya Nanti saya kirim. cari-cari ini dari awal sampai akhirnya ada. Nggak ada. Saya nyari di referensi lain. Oh, Saya sudah baik. ketik. Ah, ah. Sudah Mm-mm. saya ketik yang Arabnya juga terjemahannya juga. Rencana mau Baik. saya kirim habis ini ya, buat bahan bacaan aja. Hmm. Ini Oke, kalau yang bentuknya kitab ada kan Ustaz ya? untuk kitab biografi. Maksudnya ini bentuknya kitab aja gitu, nggak pengen yang online gitu. Ada kan ya di Buku ini ya, kitab ini ya. buku ini, kitab ini? Ada belum? Di Shopee banyak. Shopee banyak ya. Kita di Tokped lah. Baik Ustaz. Oke. Nah, sebelum ditutup, mungkin saya untuk memperjelas ya. Maqasidus saum ya, tujuan-tujuan puasa. Karena memang nanti dalam pembahasan fikih itu ada namanya maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah itu adalah di antara ijtihad ulama ketika ada dalil-dalil yang tidak mencakup di sana. Nah, kadang kan kita ini beramal ibadah itu kan butuh dalil ya. Mana sih dalilnya, ya, mana sih bukti Al-Quran dan hadisnya. Maka di antaranya nanti bisa pakai teori maqasidus syariah. Karena Imam Al-Iz Ibn Abi Salam ini termasuk ini ya, orang yang mencetuskan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu apa? Tujuan-tujuan kenapa adanya syariat. Kenapa adanya puasa, kenapa disuruh sholat gitu ya. Kenapa disuruh zakat. Itu kan dicari tuh makna di balik itu. Nah, maka para ulama membuat kaidah khusus untuk itu. Makanya disebut nanti maqasid. Nah, nanti yang kita bahas ini adalah tujuan-tujuan puasa yang beliau himpun sendiri ya, berdasarkan hadis-hadis yang ada gitu. Nanti misalnya contoh yang lain, contoh maqasidus syariah, misalnya kan dalam fikih pernikahan juga ya, kenapa ada pencatatan, kenapa nikah itu harus dicatat. Nah, itu kan dalam dalil Quran dan hadis itu nggak ada sebenarnya. Nabi nggak nyuruh kita nikah misalnya terus dicatat, itu nggak ada. Di Al-Quran cuma masalah hutang ya, kalau masalah percatatan. Nah, itu nanti mainnya ke maqasidus syariah. Ada tujuan-tujuan syariat, kenapa harus dicatat. Nah, ujung-ujungnya nanti ada istilahnya adalah yang paling paling umum, itu kaidahnya adalah maslahah. Jadi setiap syariat Islam itu tujuan akhirnya adalah kemaslahatan, kebaikan gitu ya, maslahat. Nah, jadi semua syariat yang ada dalam Islam, kenapa kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena di sana ada maslahah, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mm-mm. Jadi rahasianya pasti ada di sini. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Oke, mungkin itu dia saja. Nanti bisa kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita coba akan bahas tentang pasal yang kedua ya. Nah, kita baru masuk pasal kedua, fadailnya. Apa sih fadail kita puasa gitu ya, menurut beliau ya. Al-Is Ibn Abdussalam. Baik, mungkin Bapak Ibu tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup ya. Kalau ada persoalan-persoalan tentang puasa, coba kita jawab bareng-bareng. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga memberikan keberkahan buat kita semua.
kita mengetahui mana dalil puasa itu diwajibkan ya. Kemudian apa apa puasa-puasa apa saja yang dilarang. Dalam tanda kutip ada yang makruh dan memang ada yang haram. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.